Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weh, di video kali ini bosku ada pemuda-pemuda yang sangat luar biasa sekali bosku, pengen beredukasi di Geraha MBRK dan mau tanya jawab seputar perburungan di Hotel MBRK. Seperti apa nikmatnya Bill Crew di sore hari ini ya, bersama Mas siapa Mas namanya Mas? Mas Tata. Mas Tata. Mas TB. Mas TB. Mas TB, ini Mas Indra ya? Mas Indra. Mas Indra. Nah, ini dikunjungin sama pemuda-pemuda yang jos, yang mau beredukasi dan mau berbudidaya ini rencana Mas Kita ya. belajar sama gurunya lah. Sama suhunya ini. Langsung katanya. Mas, ini penangkaran MBRK yang ada di Hotel MBRK, ini yang kelas-kelas standar Mas. Nah, ini kelas-kelas standar. Nanti sekiranya kita belajar berbudidaya bareng ya Mas ya. Saya nggak apa namanya, saya nggak pandai dalam dunia tangkar, tapi saya juga pengen belajar di dunia tangkar. Nah, seperti halnya Masnya tadi kan tanya ya, pertama kali saya dengar tadi pertanyaannya bagaimana cara berpoligami. Nah, tapi saya tanya dulu yang nanya ini wani poligami apa enggak? Kayaknya di poligamiin ya. Begini Mas, Ceweknya ngamuk juga Om. Kalau di poligami Om. begini Mas, kalau di MBRK itu gini, ini contoh ya, ini contoh kan ada satu pasang. Nah, satu pasang ini kalau mau saya poligami juga mudah. Cara berpoligami saya lain daripada yang lain, nggak kayak di tempat lain. Jadi contohnya gini Mas, kalau saya mau berpoligami dipindah sama sebelahnya, itu gampang saja. Nah, ini caranya lewatnya pintu ini Mas. Oh ini Om ya. Ya betul, itu dibuka tutup bisa Mas. Seperti itu. Jadi poligami itu berbagai macam dan berbeda-beda setiap menangkar Mas. Jadi ada yang sistemnya dicabut, ada sistemnya yang dalam satu kandang betinanya berapa, seperti itu Mas. Iya betul Om. Gitu. Oh terus untuk ini Om, kadang-kadang murai itu Om. Ada saya punya pengalaman. Jadi si murai ini anaknya sering dibuang Om. Oke. Jadi itu ketika si di cowok semuanya tengah-tengah nih Om ya. Oke. Ada beberapa sangkar di sana sini Om. Ketika dia berada di tengah, yang ini bunyi, anak bunyi ini ketekan Om. Ketekan ya. Nah, ketika dia proses lolo anak, dibuanglah anak itu Om. Oke, akan saya jawab di ruangan yang eksekutif kelas di Geraha MBRK. Yuk kita ke belakang. Oke, ayo. Nah, kita ke belakang. Nah, ini ruangan yang eksekutif di MBRK. Nanti jangan pusing kalau masuk ke VIP ya. Nih belakangnya sampean sepanjang ini penangkaran semua. Nah, tapi jangan ke situ dulu, mending yang ke sini dulu. Kalau yang ini kelas-kelas yang dari Bahorok. Oh, ini bahorok Om. Nah, ini Bahorok semua. Ada beberapa pasang ini ya. Nah, ini kelas-kelas dari Bahorok. Oh. Nah, ini tapi sampean tadi pertanyaannya akan saya jawab di kelas yang eksekutif kelas. Jadi sampean biar tahu juga indukan yang ekor 30 kan penasaran toh? Wow. Nah, yuk kita ke sini. Nah, jangan ke situ dulu Mas, itu kelas ecek-ecek. Mending ke sini aja. Nah. Katanya ada yang 35 juga Om. Nah, ini Mas, ini yang indukan dari 35 cm tapi brodol-dol. Tapi ekornya sekali ya. ekornya yang panjang mana ya kemarin? Itu Om tuh. Bukan itu yang pendek. Ada yang Itu ekor panjang. penahannya ya. Penahannya yang panjang. Tahu copot kemana? Nah, wik, 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 wik. Oh, keren. Iya. Nah, ini ekornya 25, kalau yang ini 30. Wah, ini tapi wis melontat melantit mau mabung ini kayaknya nih. Istimewa Om. Mas Indra, tadi kan nanyanya gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya betul. Kebetulan ini juga induk yang ekor 25 seperti yang dibilang Masnya. Oh, yang ini Om. Betul. Nah, bagaimana caranya Mas Polis supaya induk saya ini tidak ngebuang anak karena dihajar depan, samping, belakang yang berontak-berontak. Nah, kan kayak gitu. Nah, kalau bisa induk yang seperti itu Mas, itu sampai kagetin kan itu gacor.
Nah, model yang seperti itu yang terlalu factor jangan dijual, Mas. Karena itu induk unggulan. Kenapa saya bilang induk unggulan? Dikarenakan posisi yang model seperti itu mudah dipoligami, Mas. Istilahnya uwong itu buaya darat itu, Mas. Berarti yang ini istrinya banyak Om? Istrinya itu banyak. Nah, kebetulan ini posisinya istri yang ketiganya ada di apartemen. Jadi itu rencana besok mau saya cabut karena si betinanya mabung itu, Mas. Oh, yang ini ya, iya. Kemarin habis ngeluarin anak ternyata mabung tapi belum sempat karena kita sibuk kan. Enak ya, serapnya banyak gitu. Iya, serepnya banyak itu. Ngomong-ngomong poligami nih, istri yang resmi yang mana yang punya surat nih? Untuk yang ini, untuk yang suratnya resmi itu sebenarnya ekor panjang. Yang ini malah, Mas. Sebentar. Kalau nggak salah yang ini nih. Ini Om, kali Om. Mana? Pokoknya ada yang panjang apalagi. Kemana nih? Oh enggak, Mas, kayaknya yang panjang mungkin dipindah di belakang kayaknya kalau nggak salah. Di belakang. Kalau nggak salah indukan yang resmi itu panjang kok, Mas. Ekore. Istri pertamanya tuh ya. Nah, istri pertama nih panjang. Saya punya pertanyaan lagi Om. Oke. Ini burung di poligami. Oke. Yang punyanya berani poligami nggak? Ini bosku ya. Nah, ini teman-teman yang ini kalau nggak live, wah udah saya jawab ini. Ini teman-teman ya, ini pertanyaan yang sangat-sangat apa ya? Pertanyaan yang sangat kurang ajar sebelumnya. Lupa saya di live. Padahal ini live streaming ya. Pertanyaan yang sebelumnya rada kurang ajar ya ini nih. Jadi sebelumnya belum pernah dikunjungin teman-teman di Amerika yang berani bertanya seperti itu, Mas. Karena ini anak muda yang datang ya, anak muda, kita bisa menyikapinya. Sementara ini untuk berpoligami kita takut di ini, Mas. Aduh. Mas Indra, ini untuk yang kelas-kelas eksekutif ya. Sebenarnya kita bilang yang kelas eksekutif di MBRK ini sebenarnya bukan karena ini ekornya panjang, ini bukan. Ada mungkin yang menilai ekor panjang, wow gitu ya. Yo. Ekor pendek biasa gitu. Tapi saya punya murai ada 8 pasang yang harganya mencapai 250 jutaan. Wow. Ada 8 pasang. Nah, mungkin kan bingung. Kelebihannya apa, Mas itu? Yo. Apakah dia kelebihannya pintar di poligami? Bukan. Sama dengan kawin kayak Mas Tata atau gimana? Temanya apa tadi ya? Temanya poligami apa? Ya iya ini, wah ini nanti saya judul di YouTube poligami ini. Jadi gini, Mas, saya punya 8 pasang yang harganya wow di atas 100 juta itu split, Mas. Induk biasa yang mengeluarkan albino. Oh, wow. Nah, itu mengeluarkan albino, nanti percaya tidak percaya nanti saya kasih trik dan tipsnya, cuman tidak 100% ya. Kenapa saya bilang tidak 100%? Karena kayak gini istilah kata orang Jawa bejo beji, Mas. Nah, gitu. Daripada ini mending kita simak aja yuk burungnya. Ayo. Biar tahu. Kita punya banyak ilmu hari ini. Gini, Mas, jangan ke situ. Masih ke sini masih ada lagi. Nah, ini Mas. Nah, ini mengeluarkan split albino. Ini induknya blorok biasa, ada putihnya seseret. Nah, kalau yang ini mengeluarkan blorok albino pure karena memang si pejantannya dari keturunan silsilah albino dan betinanya silsilah albino juga. Ekornya putih. Nah, terus yang ini anak-anaknya lagi, yang ini juga sudah mengeluarkan blorok ekstrim panda yang kemarin. Oh iya, panda. Yang kemarin panda. Nah, yang ini mengeluarkan albino juga. Nah, ini. Disambut langsung kita, Om. Sambut, ada tamu nih. Nah, kalau ini kan sudah ketahuan, Mas, anakannya split, panda, albino. Nah, kalau model-model kayak gini, Mas, kalau keluar anakannya biasa, jangan dijual. Kita buat indukan lagi. Nah, nanti jadi juga Om ya. Nah, karena biasanya ada silsilah dari panda atau albino, itu nanti dia akan mengeluarkan lagi sama yaitu albino lagi, putih pure. Nah, itu ini. Nah, ini anakannya yang biasa. Makanya ini nggak saya jual.
Ini nggak saya jual, ini anakannya itu mas. Oh, yang hitam itu. Ini, Yang cewek atau yang cowoknya? ini cewek cowoknya sedarah. Oh, Nah, sedarah itu ringnya kan masih sama. Iya. Nah, terus ini baru usia kurang lebih 8 bulanan lah. Jadi ini belum produksi. Iya. Gitu. Kalau semuanya gini Om, Oke. si ceweknya semuanya anakan dari yang tadi tuh ada keturunan dari albinonya. Sedangkan si cowoknya enggak. Apakah itu bakal bisa jadi juga? Ada kemungkinan tapi sedikit mas. Artinya dari 100% kemungkinan ya 50% atau 40%. Akan tetapi jika memang silsilahnya tersebut dari memang indukan split, nah itu biasanya kemungkinan 75% dia akan menjadi jackpot seperti induk sebelumnya. Gitu. Berarti nggak mesti harus albino tuh albino Oh juga iya, ya? kalau kita beli albino kali albino mahal, ya kan? Mending yang cari yang splitan aja, gitu. Ini kalau ini Om, ini 8 kandang ini yang tadi si Om bilang istimewa. Kalau dikalkulasin dirupiahin itu berapa Om? Ini jujur aja mas, dalam satu kotak ini kalau misalkan saya mau ngejual dalam satu ini ya, misalkan Sangkar ini Om. satu ini sepasang ini ya, saya misalkan jual 250 juta mas, langsung dibayarin orang. Akan tetapi buat apa mas? Gak pakai nawar tuh ya? Nggak pakai nawar. Ada, saya udah nyimpen nomor WA-nya. Cuman kan gini mas Indra, kalau kita ini keluarkan anakannya aja satu ekornya sampai 50 juta, ya kan, sampai 60 juta, Buat bahkan apa 100 itu, juta kan? buat apa Ya, gitu. Betul Om. Kecuali kalau kita butuh ya kan kita nangkar kan tujuannya kan untuk seperti masnya ini kalau datang kita bisa beredukasi di MBRK ya kan. Betul Om. Nah seperti itu mas. Keren ya. Yuk ngeliat yang lain biar Ayo, gak bosan. masih ada, Om? Masih banyak ribuan pokoknya. Ada. Induknya pokoknya banyak. Nah sekarang ke sini. Nah ini full juga ini, tapi ini induk-indukan yang standar semua ya mas. Standar Om ya. Tapi kita lewati sambil kita lihat aja ya kan. Nah nanti akan saya kasih keterangan. Oh iya kalau yang ini indukan dari Aceh mas, ekor hitam. Aceh Om. Nah Mas Indra, tadi kan ada pertanyaan gini ya, atau sampean yang bertanya nanti biar saya jawab. Kalau nggak salah tadi ada pertanyaan begini mas. Mas yang disebut dengan murai katanya mandul. Apa iya ada murai itu. mandul? Kata si Om kita menunjukkan dengan Nah, murai mandul gitu. ini ya. Jadi gini Mas Indra, murai mandul itu ada penyebabnya dan ada beberapa faktor menyebabkan dia mandul. Murai mandul itu tidak ada mas. Nggak ada ya. Semuanya murai itu pasti bisa ngawin kecuali dia memang ada kecacatan dari lahir. Nah, kecacatan dari lahir contohnya apa? Sayapnya patah, jelas tidak bisa ngawin. Bisa ngawin. Oke. Terus mungkin paruh atau kukunya yang jarinya hilang itu jelas tidak bisa ngawin karena dia naik posisinya. Oke, Om. Nah, yang penting dalam dunia perburungan murai ini kan dunianya kan dunia vektor mas di murai batu ini. Nah, caranya begini mas, bagaimana cara burung itu mengetahui mandul? Karena dia posisi berlemak. Oh iya berlemak tuh. Nah, kenapa ini ditaruh di sini mas? Ya kan, no, ditaruh di sini. Nah, ini dikarenakan supaya kena matahari secara langsung, makdus dia menghilangkan lemaknya. Lemaknya Om. Gitu. Untuk menghilangkan lemak sendiri Om, nggak ada opsi lain selain dijemur itu? Opsi lain banyak, bisa digantang dengan cara kerean kayak perkutut, terus dijauhkan dari orang, atau mungkin diumbar, atau mungkin dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak aja sih, tergantung kesenangan kita caranya bagaimana untuk menghilangkan lemak. Kalau pengen simple dan tahu, mending dibedah lebih cepat. Oh dioperasi ada Om? Betul. Gitu. Nanti Tapi aman itu Om? ya kan aku bilang kalau udah paham aman-aman aja, tapi kalau nggak paham jelas mati Takutnya nanti. kita salah orang Iya. gitu kan, salah orang main black-black aja Nah, nanti betul. pencet-pencet mati jagoan kita. Gitu. Sayang Om. Om, dari Seperti- segi banyak penangkaran yang ada di MBRK nih, ada nggak burung yang luar dibudidayakan di sini? Banyak. Jadi kalau untuk di luar dibudidayakan itu sebenarnya ada yang kadang-kadang dititipkan atau ini ya. Cuman jadi gini Mas, saya rada trauma. Kenapa saya trauma? Biasanya yang model seperti itu kita banyak tertipu.
Ingat, di murai batu ini harganya bukan cuma ratusan tapi melainkan jutaan. Manusia akan terbeliau dengan uang tersebut, walaupun itu teman dekat, saudara, bahkan itu saudara kandung. Nah, itu sudah saya benar-benar saya praktekkan dari mulai tahun ke tahun sampai puluhan tahun sampai saya bisa menjadi gini. Karena banyaknya saya sering dibohongin, dibodohi dan ditipu, alhamdulillah makin banyak rezeki pula, Mas. Seperti itu. Ada aja gitu. Nggak mudah ya. Jadi hobi burung itu kalau mau sukses biasanya emang kita tertipu dulu. Betul. Saya pernah mengalami seperti itu. Betul. Tertipu dengan nilai burung ini murah sekian, ternyata emang tidak sesuai dengan kualitas. Betul, Gitu. betul. Jadi betul. untuk teman-teman yang hobi burung ya mungkin masukan dari Mas juga ya. Jadi Betul. jangan tertipu dengan harga yang murah. Gitu. Nah, itu dia, Mas. Ya. Biasanya orang itu ya kalau sudah terjadi seperti itu, kenapa kok burung itu murah? Biasanya terjadinya seperti ini. Kecuali jual butuh, biasanya takutnya kadang-kadang barang colongan atau barang malingan, ya kan? Atau kualitasnya yang rada kurang ajar, itu juga gitu. Dan biasanya gini, Mas Indra, hati-hati dengan bukan semua ya para penangkar biasanya, Mas. Biasanya yang namanya beli burung di penangkar, kalau memang nggak dekat sama orang tersebut atau nggak kenal bener, itu hati-hati, karena rata-rata yang dijual itu adalah yang kurang bagus. Nah gitu, kalau bagus ya dipakai sendiri, Mas, buat apa gitu kan. Dan kalaupun itu emang butuh, nggak mungkin ke yang jauh dulu. Betul, kan gitu. logikanya seperti itu. Oke, kita ke sana lagi. Siap. Tak jak mutar-mutar ini pokoknya, Mas, sampai bingung kalau murai sini. Nah, Mas Indra dan teman-teman, nggak cuma di sini, Mas, masih akan saya kasih pertunjukan yang kelas eksekutif kelas. Tadi kan eksekutif VIP ya kan? Sekarang ada eksekutif kelas. Di mana lagi ruangannya, pada bingung kan? Yuk kita simak yuk. Nah, di sini. Nah, ini ruangan eksekutif kelasnya MBRK ini, Mas. Wih. Nah, ini, Mas, kenapa saya bilang di sini ini ruangan yang eksekutif? Karena memang gini, Mas. Ini ada beberapa burung yang benar-benar saya cintai gitu. Contoh kayak ini. Ini lagi angker memang satu. Wah, nggak enak gak diganggu ya. Lagi angker. Jangan om. Nah, ini yang burung saya cintai, Mas. Nah, coba tebak ini burung apa? Wow. Kacer om ya. Burung yang saya cintai yaitu burung kacer yang selama ini masih menjadi legendarisnya saya. Tapi kacernya ini lain daripada lain. Yang betinanya itu tipe cappuccino. Warnanya cappuccino. Yang pejantannya itu albino pala putih, yang dimana dia mempunyai kelebihan mata merah dua-duanya, Mas. Gitu. Nah, ini sekali netes telurnya aja langsung laku ini, Mas ya. Ini biasanya begitu udah nelor udah langsung di booking orang, Mas. Ini kalau mau saya jual induknya 50 juta pun juga langsung diambil. Anakannya berapa, Om? Anakannya saya jual kemarin 15 juta baik jantan maupun betina. Tapi alhamdulillah anaknya kemarin ini luar biasa, Mas. Anaknya putih pure, sayapnya doang hitam. Wow. Nah, terus yang satunya yang betinanya cappuccino black. Jadi rada hitam, tadi ada kayak kecoklat-coklatannya gitu. Kayak induk ya betina nih. Jarang boy lo. Gitu. Jarang memang langka ini. Gitu. Makanya nanti di apartemen juga nanti tak kasih tahu, Mas, yang indukan yang konsisten di selalu nyetak warna. Nah, di sana. Kalau golden sama pernah, Om? Golden sama pun ada. Pernah ya. Kalau golden sama saya ada satu pasang di Jawa, itu saya ada 250 juta itu satu pasang. Itu cuman anakannya tidak bisa konsisten terus-menerus golden. Oh, enggak itu juga ya. Nggak Kadang bisa. hitam juga. Kadang ya? hitam Tapi juga. kalau anakan yang hitam si omongan saya enggak apa-apa. Wah, itu saya pelihara sendiri. Luar
Wah, ini ada yang komen ini Bos Tio Groho. Mending nggak usah lihat muter-muter Mas, malah gawe bingung mumet dasmu. Ratapan fokus beli sik ditaksir aja Mas, pengen pecah nek mau MBRK aja. Baru sampai sini aja udah mabung semua Ya ya. itu pada mabung-mabung. Nah itu yang ujung juga itu yang buat lomba saya itu Mas, ambrol semua itu. Yang ini Om. Nah, ini ketrekannya keras sekali ini. Ini burungnya rada giras tapi volumenya bener-bener dahsyat banget ini. Tekan dulu kelihatan Om. Ini udah pernah nurunin anakan Om? Ini terus cuman ini karena posisi Mabung, si ya? betinanya mabung, jantannya mabung saya satuin. Nah kecuali kalau betinanya doang yang mabung saya poligami. Oh gitu. Gitu. Walaupun yang punyanya nggak pernah poligami, tapi kalau untuk, untuk masalah poligami burung mah hafal, fasih pokoknya. Aduh. Kalaupun yang punyanya poligami juga nggak bakalan di live streaming kali Mas. Angkrem. Yang ini ada anakannya ini Mas. Ada Om. Ini ada anaknya cuman nggak bisa ngelihat Oh di dalam Om di ya. dalam. Yang ini betinanya ring, kalau yang jantannya hutan ini Mas. Tadi berapa Om? Semua ternakan ah? Ternakan di MBRK itu totalnya kalau kandangnya ada 1.200 kotak, tapi kalau untuk jumlah yang sekarang pasangan kemungkinan ada sekitar 900 Mas. Oh, oke. 900 pasangan. Dalam sehari Om, ada berapa yang kira-kira indukan? Aduh, kalau ditanya itu pusing saya Mas, nggak mau jawab. Halo, tanyanya bikin pusing. Aduh. Tahu ordernya gitu apa enggak? Banyak Mas di media sosial itu yang apa namanya nanyain seperti itu ya. Cuman kalau saya pribadi nanti takutnya wah ini bermuluk-muluk. Yang jelas gini aja lah. Untuk berbudidaya atau breeding di Murai Batu dengan kelasnya kayak di MBRK, alhamdulillah mencukupi kebutuhan keluarga gitu aja Mas. Dan alhamdulillah karyawan-karyawan baik yang karyawan sudah berkeluarga maupun yang masih bujangan semuanya tercukupin gitu aja. Yang penting itu Om, yang penting kita bisa menyediakan sarana pekerjaan Betul. untuk orang lain juga Om. Siap. Mas, kita lanjut di apartemen, nanti live-nya di streaming di YouTube ya. Sekarang kan di Facebook, nanti saya ambil. Ada lagi. Nah, nanti di YouTube. Oke, bosku, pengen kayak mas-masnya, oh masih muda pada semangat. Yes. Kelahiran tahun berapa, Mas? Saya 95 Om. 95. Wah, jauh ya. Saya udah tua berarti ya. Saya 86 ya, Mas. Berarti kan udah tuaan saya. Oke, nanti ikutin ini terus ya. Habis ini live streaming di apartemen masih bersama Mas Indra dan Yuk. Mas TB dan Mas Tata. Tata. Pokoknya jangan lupa untuk di like, share, and subscribe ya, bosku. Thank you, bos.